Jika kita menebak tim yang akan juara di Piala Dunia, publik sepak bola dunia selalu terjebak kepusaran negara-negara besar. Prancis, Spanyol, Brasil hingga sang juara bertahan Argentina seringkali diperhitungkan menjadi kandidat juara. Tetapi kita melupakan satu tim raksasa yang sudah lama tertidur pulas. Siapa lagi kalau bukan timnas Jerman asuhan Julian Nagelsmann. Pengoleksi 4 gelar Piala Dunia ini kerap kali dipandang sebelah mata. Banyak pecinta sepak bola yang gak memasukkan skuad Der Panzer sebagai peta kekuatan paling besar di Piala Dunia 2026. Namun kalian lupa, siapa di balik layar yang saat ini membesut Jerman adalah Julian Nagelsmann yang sudah cukup familiar dengan bergelimangnya trofi. Di Piala Dunia 2026 kali ini, langkah pertama Der Panzer berjalan mulus dengan sukses membabat habis Curaçao 7-1. Ini menjadi sinyal jika di Piala Dunia kali ini, Jerman bukan lagi menjadi tim pelengkap saja. Apa faktor yang bikin Jerman bisa kuat dan diprediksi melangkah jauh di Piala Dunia 2026? Cetak Gol coba merangkum bangkitnya generasi emas timnas Jerman bersama Julian Nagelsmann sebagai berikut. Generasi baru Jerman yang sudah terbukti gacor. Timnas Jerman datang ke Piala Dunia 2026 dengan kekuatan yang banyak diremehkan. Bisa kita lihat dari prediksi Opta yang hanya menempatkan skuad Panzer di urutan ke-7. Media tersebut memprediksi Jerman hanya punya peluang juara 5,1% saja. Jangankan untuk juara, lolos perempat final pun Opta hanya memperkirakan Jerman punya peluang 33,8% saja. Mungkin prediksi Opta ada benarnya juga. Kalau kita melihat peta kekuatan Jerman, pemain berpengalaman hanya bisa dihitung jari dan gak banyak yang diangkut ke Piala Dunia. Kita sebut saja Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, hingga Manuel Neuer. Sisanya, Julian Nagelsmann berani gambling, membawa pemain yang tidak punya pengalaman sama sekali di Piala Dunia. Sebut saja seperti Alexander Pavlovic, Nathaniel Brown, Nick Woltemade, hingga Malik Chow. Hampir sebagian dari mereka baru pertama kali merasakan turnamen akbar sekelas Piala Dunia. Sebagian orang mungkin menganggap langkah Nagelsmann adalah tindakan bunuh diri. Hampir 60% skuad yang dibawa tidak punya pengalaman dan sangat minim jam terbang internasional. Namun kita harus mengakui pula jika kualitas pemain Jerman memang sudah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Faktor inilah yang menghambat prestasi timnas Jerman. Di beberapa edisi Piala Dunia, skuad Panzer hanyalah dianggap sebagai tim pelengkap saja. Mereka selalu takluk dengan tim anomali macam Jepang hingga Korea Selatan. Mungkin untuk sekelas Asia, skuad Nippon dan negeri Ginseng boleh dikatakan raksasa. Tapi jika levelnya Piala Dunia, kita harus mengakui bahwa keduanya hanya berstatus sebagai tim kuda hitam saja. Namun di balik pemain muda yang dibawa Nagelsmann inilah yang menjadi berkah untuk Jerman. Perombakan skuad memang bisa dikatakan penting untuk mengembalikan marwah Der Panzer. Nagelsmann ingin mengulang keberhasilan Joachim Löw dalam mentransisi skuad. Masih ingatkah kalian dengan Piala Dunia 2010 yang saat itu dihuni banyak pemain muda? Thomas Müller, Mesut Ozil, hingga Toni Kroos masih menginjak masa remaja. Tetapi berbekalkan skuad muda tersebut, Jerman mampu melangkah jauh dengan menempati peringkat 3 di Piala Dunia 2010. Yang lebih gilanya lagi, 4 tahun setelahnya yakni edisi Piala Dunia 2014, Jerman mampu memenangkan gelar. Cara inilah yang coba diulang Nagelsmann untuk mengembalikan kekuatan Jerman. Mungkin di awal transisi, Nagelsmann masih kesulitan mengembangkan kekuatan darah muda. Tetapi yang perlu diingat, skuad Panzer sudah lupa apa itu kalah. 10 laga sudah Jerman tidak pernah merasakan kekalahan di beberapa pertandingan. Terakhir kali Der Panzer kalah adalah pada bulan September lalu di kualifikasi Piala Dunia. Artinya hampir 9 bulan lamanya Jerman tidak pernah merasakan apa itu arti kekalahan. Rekor kemenangan ini bahkan masih terus terjaga di fase grup Piala Dunia 2026.
Skuad Der Panzer membabat habis Curaçao dengan keunggulan telak 7-1. Permainan Jerman di laga kali ini boleh dikatakan cukup dominan dan tidak terbendung. Baru berjalan 6 menit pertandingan, Der Panzer sudah unggul lewat gol Felix Mecha. Sampai menutup laga babak pertama, Jerman mampu unggul dengan 3 gol. Di babak kedua, pasukan Julian Nagelsmann jauh lebih ganas lagi. Mereka mampu mencetak 4 gol sekaligus melalui Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav, dan gol kedua Kai Havertz. Dari sederet pemain yang mencetak gol mungkin sebagian masih terdengar cukup asing. Sebut saja Felix Mecha yang baru memulai debut internasionalnya di Piala Dunia kali ini. Gelandang Borussia Dortmund tersebut menjadi pemain gak tergantikan Nagelsmann. Posisinya sebagai gelandang tengah mulai dipercaya sang pelatih di ajang kualifikasi Piala Dunia. Apa yang dilakukan Nagelsmann mempercayai Mecha adalah sebuah gambling besar. Gelandang 25 tahun ini punya riwayat pemain kaki kaca dan sering nangkring sebagai pasien BPJS. Namun Nagelsmann memberikan motivasi dan menantang Mecha untuk bisa lebih gahar. Ex-pelatih Bayern Munchen ini bahkan pernah tidak memanggil Mecha karena faktor cedera. Nagelsmann kemudian mengatakan tegas jika ingin masuk skuad Jerman, cobalah untuk terus berlatih dan bisa pulih. Kami sudah mendapatkan seorang pemain kelas dunia. Bagi dia, penundaan pemanggilan ini sudah tepat, tegas Nagelsmann. Tak hanya Mecha, Nathaniel Brown juga menjadi pemain paling seksi di laga kontra Curaçao. Ini jadi kali pertama Nathaniel Brown menjalani debutnya di ajang internasional sekelas Piala Dunia. Lagi-lagi Nagelsmann gambling memilih pemain. Jika kita mengacu statistik internasional, Nathaniel Brown bahkan baru menorehkan 6 caps, 2 diantaranya dimainkan di kualifikasi lalu. Nagelsmann sangat jeli dalam melihat potensi Nathaniel Brown. Dia bahkan hampir saja membela timnas Amerika Serikat. Namun Brown memilih Jerman dengan alasan adanya Nagelsmann. Nagelsmann memuji Brown sebagai pemain berbakat yang membawa perubahan besar. Ia membawa banyak hal, memiliki dinamisme yang hebat, sangat cepat, sangat kreatif, memiliki ketenangan yang baik dalam menguasai bola, dan semakin mengembangkan mentalitas kepemimpinan, kata Nagelsmann. Kita tidak boleh melupakan peran dari beberapa senior yang tergabung di timnas Jerman. Kai Havertz yang mencatatkan namanya di papan skor seolah berkata, "Aku telah kembali." Performa apiknya sudah mulai terlihat saat Havertz mencetak gol untuk Arsenal di final Liga Champions. Meskipun gagal juara, dia berhasil menyamai rekor Cristiano Ronaldo. Rekor tersebut yakni sebagai pemain yang bisa mencetak gol di final Liga Champions di 2 klub yang berbeda. Sebelumnya, Ronaldo pernah mencatatkan rekor tersebut di Manchester United dan Real Madrid. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga Rp169.000 saja. Cek linknya di bawah ini. Dipenuhi banyak monster jadi alasan kuat Jerman melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Kemenangan telak Jerman atas Curaçao bukan didapat dengan keberuntungan. Ya, kita harus mengakui jemplangnya kekuatan antara Jerman dan Curaçao di laga kali ini. Tetapi yang perlu diingat adalah Jerman mencatatkan statistik istimewa. Pasca kemenangan besar kontra Curaçao, skuad Panzer sukses menggeser Brasil sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia. Pasukan Julian Nagelsmann membukukan 239 gol, unggul 1 angka atas skuad Samba. Nggak mengherankan ada beberapa faktor kuat yang mengatakan Jerman akan melangkah jauh di Piala Dunia kali ini. Faktor pertama adalah Nagelsmann baru menurunkan setengah kekuatannya di laga kontra Curaçao. Sang pelatih bahkan masih mencadangkan beberapa monster. Nick Woltemade menjadi salah satu bomber yang patut dinantikan penampilannya. Pemain Newcastle United ini punya kemiripan gaya bermain seperti Kai Havertz. Tak hanya piawai menjebol gawang, Woltemade juga punya kemampuan turun menjemput bola. Dia bahkan sangat pandai dalam menentukan ruang dan menciptakan peluang sekecil apapun. Nagelsmann bahkan turut kagum dengan atribut yang dimiliki oleh Woltemade. Kami juga memiliki Nick. Dia punya atribut dan postur bagus, yang sama bagus seperti Havertz, tutur Nagelsmann.
Kemungkinan besar Nagelsmann masih mencadangkannya karena ingin mencoba-coba skuad. Sang pelatih diprediksi baru akan memainkannya pada laga kontra Pantai Gading. Bukan tanpa alasan, mengingat Pantai Gading punya kekuatan pertahanan super yang sulit ditembus. Atribut selaras juga dimiliki oleh Deniz Undav yang merupakan hibrida striker dan playmaker. Posturnya memang tergolong kecil, tapi Undav punya atribut yang gak kalah bagus. Hasilnya bisa kamu saksikan saat Deniz Undav berhasil mencetak gol untuk timnas Jerman. Jerman nampaknya masih punya beberapa senjata monster lainnya. Leon Goretzka bisa dijadikan sang pelatih sebagai alternatif target man membantu tim mencetak gol. Ya, kamu tidak salah dengar. Nagelsmann bisa menempatkannya di garis depan, meskipun posisi aslinya adalah gelandang. Goretzka punya atribut kuat dalam duel udara di lini serang. Ini bukan kali pertama Nagelsmann menurunkan pemain non-striker. Sudah beberapa kali sang pelatih melakukan langkah ekstrim, tetapi hasilnya selalu berbuah manis. Tak hanya dipenuhi para monster, kepercayaan diri pemain Jerman juga meningkat drastis. Bayangkan, 10 laga tidak terkalahkan dan salah satu kemenangan diraih pada ajang Piala Dunia. Wajar dong jika Nagelsmann puas dengan performa anak asuhnya dan memberikan aplaus ke mereka. Ini adalah awal pertandingan yang sangat bagus. 15 menit pertama berjalan fantastis. Kami menciptakan banyak sekali peluang. Kami berada di jalur yang tepat dan saya sangat puas, tegas Nagelsmann. Tetapi Nagelsmann meminta anak asuhnya untuk tidak berlarut-larut dalam euforia. Sang pelatih bilang masih ada laga selanjutnya yang jauh lebih berat dan harus ditumpas dengan baik. Nagelsmann bahkan ikut memberikan pujian terhadap permain Curaçao. Meskipun menjadi lumbung gol, sang pelatih menganggap permainan Curaçao tidak begitu buruk. Nagelsmann bilang anak asuhnya kecolongan dan sempat berhasil menyamakan kedudukan. Setelah mereka menyamakan kedudukan, kami membutuhkan beberapa menit untuk kembali mengendalikan permainan. Curaçao juga bisa bermain sepak bola, seperti yang sudah kita lihat dan saya penasaran melihat bagaimana mereka melanjutkan perjalanan di grup ini, tegas Nagelsmann. Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar ajang 4 tahunan bagi Jerman. Ini adalah punggung penebusan dosa setelah 2 kali gagal dan 2 kali pula harus menanggung malu. Kini giliran Nagelsmann membuktikan bahwa Die Mannschaft bukan lagi dianggap sebagai tim pinggiran. Ex-pelatih Bayern Munchen ini pun bertekad menebus kegagalan tersebut di Piala Dunia 2026. Para pemain Panza juga optimis jika Jerman sudah belajar dari kesalahannya. Termasuk Leon Goretzka yang mengatakan Piala Dunia menjadi motivasi penuh untuk meraih prestasi. Anda bisa dan seharusnya belajar dari kesalahan, sedangkan memikirkannya terus-menerus tidak akan membawa kebaikan bagi kami. Kami sekadar ingin melihat ke depan dan mengambil kesempatan di depan kami. Kami tahu kami hanya punya tim yang bagus, tegas Goretzka. Di musim hujan saat ini memang paling enak pakai jaket parasut anti air. Kamu bisa beli dengan harga 139 ribuan saja dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kuat timnas Jerman bisa melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah kamu optimis jika pasukan Julian Nagelsmann bakal menjadi tim unggulan dan tampil mengejutkan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.